Pada Maret 1961, sebuah tim survei pertambangan Belgia yang beranggotakan 6 orang memasuki bagian hutan di cekungan Kongo bagian timur yang tidak tertera di peta kolonial manapun. Mereka sedang mencari deposit considerate. Mereka menemukan sesuatu yang lain. 4 hari kemudian, sebuah pesawat pasokan melihat kemah mereka dari udara, masih utuh, tenda-tenda masih berdiri, peralatan tidak tersentuh. Tidak ada mayat. Tidak ada kontak radio. Apa yang ditemukan tim penyelamat di lapangan ketika akhirnya mereka tiba dengan berjalan kaki bukanlah pembantaian. Itu lebih rapi dari itu. 6 jejak kaki menjauh dari kemah ke 6 arah berbeda, masing-masing berakhir tiba-tiba di pangkal sebuah pohon, seolah-olah orang itu berhenti berjalan dan langsung naik ke atas. Tidak ada darah. Tidak ada tanda perlawanan. Hanya residu putih tebal yang melapisi kulit kayu 20 kaki di atas tanah. Dan pohon-pohon itu sendiri gundul dari daun dalam sebuah lingkaran yang tidak pernah bisa dijelaskan oleh ahli botani kolonial. Seorang porter yang tertinggal karena demam adalah satu-satunya saksi. Ia berkata mendengar nyanyian. Kemudian ia berkata mendengar nyanyian itu berhenti. Seketika, di tengah nada, seperti tangan yang menutup mulut. Ia tidak pernah kembali ke hutan itu lagi. Ia hidup 40 tahun lagi dan menolak, setiap kali ditanya, untuk mengatakan apa yang terjadi setelah keheningan itu. Berkasnya dicap, diarsipkan, dan dilupakan. Sampai sekarang, hutan hujan Kongo adalah hutan tropis terbesar kedua di bumi, membentang lebih dari 2 juta kilometer persegi di Afrika Tengah. Berbeda dengan Amazon, hutan ini belum pernah disurvei sepenuhnya, belum pernah dipetakan sepenuhnya, dan tidak pernah menyerahkan wilayah pedalamannya dengan mudah. Ketidakstabilan politik, medan yang sulit ditembus, dan kanopi yang begitu lebat sehingga menghalangi pencitraan satelit untuk mencapai lantai hutan, membuat cekungan dalamnya secara fungsional tidak terlihat oleh ilmu pengetahuan dari luar. Para peneliti memperkirakan kurang dari 5% wilayah pedalamannya pernah dijelajahi oleh ekspedisi barat. Itu bukan detail kecil. Itu adalah dasar utama dari apa yang akan datang. Karena hutan ini punya rekam jejak dalam membuktikan orang salah. Pada 1901, ilmu pengetahuan barat secara resmi mengakui keberadaan okapi, mamalia bergaris mirip jerapah, yang telah dideskripsikan secara akurat oleh masyarakat lokal selama beberapa generasi sebelum ilmuwan manapun mempercayainya. Pada 2012, ahli biologi lapangan mengonfirmasi spesies primata baru sepenuhnya, si lesula, yang hidup jauh di wilayah Kongo yang konon sudah diteliti. Amfibi baru, serangga baru, reptil baru masih terus dicatat dari cekungan ini setiap tahunnya, di sebagian kecil wilayah yang pernah benar-benar dijangkau siapapun. Polanya tidak samar. Kongo tidak pernah kehabisan hal-hal yang seharusnya tidak ada. Hutan itu hanya belum cukup lama dijelajahi untuk kehabisan hal itu. Dan selama berabad-abad, di bagian hutan yang belum pernah dipetakan orang luar manapun, penduduk yang tinggal di sana telah membicarakan sesuatu yang sangat besar bergerak melalui kanopi di malam hari. Sesuatu yang tidak pernah mereka sebut sebagai legenda. Karena legenda tidak meninggalkan untayan sutra yang cukup kuat untuk mengelupas kulit kayu dari sebuah pohon. Legenda tidak membuat 6 orang dewasa menghilang lurus ke atas. Mereka menyebutnya Jeba Fofi, Laba-laba raksasa. Selama lebih dari 1 abad, laporan-laporan terus bertumpuk dari para misionaris, tentara kolonial, pemburu, dan pedagang yang tidak pernah saling berhubungan dan tidak punya cara untuk membandingkan catatan, terpisah oleh ratusan kilometer hutan yang tak terputus. Namun, detailnya tetap sama. Jaring yang cukup kuat untuk menghentikan seorang pria dewasa di tengah langkahnya. Bukan jaring halus dan berkilau milik laba-laba kebun, melainkan untayan dengan kepadatan visual seperti tali, terentang di antara pohon-pohon setinggi dada, bergetar dengan dengungan rendah yang bisa dirasakan di tulang dada sebelum benang itu sempat terlihat. Dengungan itu tidak pernah dianggap sebagai keingintahuan semata.
Itu dianggap sebagai alarm. Jika jaring bergetar dengan sendirinya, berarti sesuatu di ujung lainnya sudah tahu keberadaanmu. Ini tidak seaneh kedengarannya jika melihat apa yang sebenarnya mampu dilakukan sutra laba-laba. Sutra dari laba-laba kulit kayu Darwin, spesies nyata dan terdokumentasi yang ditemukan di Madagaskar, diukur pada tahun 2010 sebagai material biologis paling kuat yang pernah tercatat, sekitar 10 kali lebih kuat dari Kevlar berdasarkan bobotnya. Itu bukan mitos. Itu adalah dasar yang telah melalui tinjuan sejawat. Satu-satunya pertanyaan terbuka yang sebenarnya diajukan oleh laporan-laporan Kongo hanyalah soal skala. Jika sutra sekuat ini saja sudah ada pada laba-laba sebesar koin, seperti apa jadinya jika berasal dari sesuatu sebesar seekor anjing? Pada 1957, seorang penjaga hutan Kongo melaporkan lewat radio ke pos jaganya setelah menemukan seekor antelop dewasa tergantung hampir 3 meter di atas tanah. Terbungkus lapisan sutra, masih hidup, kaki-kakinya benar-benar tak bisa bergerak. Ia menggambarkan materialnya terasa hangat saat disentuh. Aktif mengeluarkan cairan yang membuat kulit tangannya melepuh saat bersentuhan. Ia menurunkan hewan itu, dan dalam waktu 1 jam, bagian belakang tubuhnya mulai mencair dari dalam sementara kulitnya tetap utuh sepenuhnya. Laporan itu hanya tersisa dalam 1 salinan karbon. Aslinya, beserta foto-foto sang penjaga, tidak pernah ditemukan. Dari masyarakat yang tinggal di dalam wilayah ini, cerita yang sama muncul berulang kali dengan kata-kata berbeda. Ternak yang tumbang tanpa luka, tanpa darah, tanpa tanda perlawanan, hanya lapisan tipis sutra di lehernya, yang larut begitu disentuh. Anak-anak diperingatkan untuk tidak pernah berlari dalam keheningan, karena berlari memicu respons yang tidak dipicu oleh berjalan. Rombongan pemburu yang kehilangan 1 anggota yang tertinggal dan tidak pernah menemukan sisa-sisanya, hanya sebuah cekungan di tanah yang terlalu lebar untuk seorang manusia dan terlalu dalam untuk seekor gorila. Para peneliti dari luar menampik semua laporan itu sebagai berlebihan selama 100 tahun. Namun, pengetahuan ini tidak pernah diceritakan seperti kisah hantu di sekitar api unggun. Itu Disampaikan seperti cara seseorang memberi pengarahan sebelum menyelam, datar, spesifik, dan sepenuhnya serius, karena orang-orang yang menyampaikannya telah menguburkan mereka yang tidak mendengarkan. Para tetua di komunitas Baka dan Embuti yang paling dalam tidak menggunakan nama lengkap makhluk itu setelah matahari terbenam. Jeba Fofi adalah versi yang diberikan kepada orang luar, versi yang dihaluskan, aman diucapkan di siang hari. Nama sebenarnya hanya diucapkan selama pertemuan pagi, dan tidak pernah lagi begitu cahaya mulai memudar. Keyakinan ini, yang dipegang berdasarkan generasi pengamatan langsung dan bukan tahayul yang diturunkan begitu saja, menyatakan bahwa makhluk itu merespons frekuensi suara tertentu yang terbawa melalui udara malam yang sunyi, dan bahwa pola suara tertentu cukup untuk menarik perhatiannya ke sebuah desa yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Kau tidak perlu percaya mekanismenya untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh aturan itu. Komunitas yang mematuhinya tidak kehilangan orang. Komunitas yang tidak mematuhinya, kehilangan. Jalur-jalur tertentu dihindari sepenuhnya, bukan karena adat, tetapi karena pola yang telah terdokumentasi. Suara berhenti tanpa penjelasan di sepanjang jalur itu. Para pemburu menggambarkan kebisingan biasa hutan, burung, serangga, katak, sebagai semacam instrumen hidup yang tidak pernah benar-benar diam, karena keheningan sejati di hutan hujan yang sehat selalu menandakan predator yang dekat. Namun di dekat wilayah Jeba Fofi, para saksi menggambarkan sesuatu yang lebih aneh dari sekadar keheningan. Sebuah penarikan diri. Seolah-olah hutan itu sendiri secara fisik menjauh dari satu titik tetap di atas, meninggalkan ruang kosong di tempat yang seharusnya dipenuhi suara kanopi, dan malah menjadi sepenuhnya, dengan sengaja, kosong. Tanda-tanda yang ditinggalkan pada pohon-pohon di tepi zona ini konsisten di berbagai wilayah yang tidak pernah saling berhubungan. 2 goresan diagonal, 1 garis horizontal di bawahnya.
Jika kau menemukan tanda itu, kau berbalik. Tidak ada perdebatan, tidak ada pengecualian. Aturan-aturan itu semakin bertambah semakin dalam kau masuk. Jangan pernah tidur dekat sutra segar di tanah. Itu berarti area tersebut adalah jalur berburu yang aktif. Jangan pernah membawa daging mentah setelah gelap. Senyawa aromanya konon menyebar jauh lebih jauh daripada asap atau keringat. Jangan pernah berjalan sendirian, karena setiap laporan, tanpa kecuali, menggambarkan makhluk itu mengisolasi satu target dari sebuah kelompok dan menunggu, terkadang selama berjam-jam, sebelum bergerak. Dan kemudian ada kisah yang hanya diceritakan sekali oleh para tetua, dan hanya kepada orang-orang yang mereka yakini benar-benar berusaha bertahan hidup, bukan berusaha mencari makhluk itu. Sebuah lahan terbuka jauh di dalam wilayah terlarang tempat pepohonan tercabut dari akarnya untuk membuat ruang, dan apa yang tergantung dari batang-batang yang tersisa tidak dipilah berdasarkan spesies. Semuanya sekadar dikumpulkan. Dua pemburu yang menemukannya tidak pernah membicarakannya lagi secara rinci. Mereka menghabiskan sisa hidup mereka di tepi hutan dan tidak pernah kembali masuk. Dr. Helena Marsh Mangabiscan dua Belis Tahan Mempelajari Arachnida Bertubu Besar D. Tiga Benua Sebelum Ia Pernah Mendengar Nama JBA Fofi. Karyanya yang telah dipublikasikan berfokus pada sistem penyaluran racun pada predator penyergap dan batas fisik maksimum dari kemampuan menahan beban eksoskeleton pada laba-laba, ilmu yang tepat menjelaskan mengapa, secara teori, seekor laba-laba sebesar seekor anjing seharusnya tidak mungkin ada. Ia memahami batasan-batasan itu lebih baik daripada hampir siapapun yang masih hidup. Itulah sebabnya rekan-rekannya memintanya untuk menyelidikinya. Jika ada yang bisa membantahnya dengan bersih, dialah orangnya. Ia memasuki cekungan timur bersama tim pendukung beranggotakan 2 orang dan seorang pelacak baka bernama Ngoi, yang setuju memandunya hanya setelah ia berjanji, di hadapan para saksi, untuk berbalik segera setelah Ngoi memintanya. 4 hari kemudian, mereka menemukan jaring pertama. Jaring itu terentang hampir 4 meter di antara 2 batang kayu keras, cukup tebal di titik-titik penambatnya sehingga menimbulkan bayangan yang terlihat jelas di bawah cahaya kanopi. Ketika Marsh menyentuh satu untayan dengan alat penyelidik baja, mengira akan mendengar bunyi putus tipis seperti sutra biasa. Batang penyelidik itu justru melengkung karena tegangannya, bukannya memotongnya. Peralatan laboratorium di perlengkapan lapangannya kemudian mengonfirmasi adanya senyawa logam jejak yang terikat langsung ke dalam struktur proteinnya, besi dan mangan yang diserap dari tanah sekitar dan dianyam langsung ke dalam sutra itu sendiri. Tidak ada laba-laba yang tercatat pernah melakukan ini. Laboratorium-laboratorium telah menghabiskan bertahun-tahun berusaha memperkuat sutra secara buatan dengan tepat jenis ikatan mineral seperti ini, dan disinilah itu, sudah jadi, terentang di antara 2 pohon yang belum pernah dijangkau tim penelitian manapun. Yang terjebak di untaian bawah, tulang rusuk seekor antelop hutan kecil yang telah terkelupas, terputus rapi menjadi beberapa bagian dengan presisi yang menyingkirkan kemungkinan pola gigitan predator yang dikenal manapun. Dan dekat pangkal salah satu pohon penambat, terkubur di bawah serasah daun, sebuah tali dari tas lapangan kanvas, sudah berumur puluhan tahun berdasarkan keausan pada gesper logamnya. Kulitnya menjadi kaku dan pucat tepat di tempat yang bersentuhan dengan residu sutra. Marsh memasang 3 kamera gerak di sekitar lokasi dan mundur untuk mengamati dari kejauhan. Malam itu, salah satu kamera menangkapnya. Rekamannya menunjukkan sebuah tungkai tunggal menekan untaian luar jaring, setebal lengan bawah manusia, dipenuhi bulu gelap kasar, bergerak dengan ritme yang terkendali dan disengaja yang oleh catatan Marsh sendiri digambarkan sebagai menguji, bukan berburu. Kamera kedua merekam getaran pelan yang bergerak melalui seluruh struktur jaring dalam interval berjarak, sebuah tanda, seperti tertulis dalam laporannya, dari sesuatu yang cukup besar untuk merasakan jaring itu sebagai perluasan dari tubuhnya sendiri, dan cukup sabar untuk membacanya sebelum bertindak. Kamera ketiga, yang dipasang paling tinggi di kanopi, gelap kurang dari 1 jam kemudian.
Ketika tim mengambilnya keesokan paginya, casingnya hancur dan braket pemasangannya tercabut bersih dari batang pohon. 2 malam setelah itu, jauh di sektor yang sama, hutan tiba-tiba hening sepenuhnya di sekitar mereka. Burung, serangga, katak, semuanya berhenti seketika di tengah suara seolah ada saklar yang dimatikan. Ngoi meraih lengan Marsh bahkan sebelum ia sempat menyadari perubahan itu. Di atas mereka, ranting-ranting mulai bergerak dengan bobot dan kesengajaan yang tidak mungkin dihasilkan angin, menyebar keluar melalui kanopi dari satu titik tepat di atas kepala mereka. Lalu makhluk itu turun. Kesaksian Marsh sendiri, yang direkam dalam sebuah memo suara yang berhasil ia sembunyikan setelahnya, menggambarkan sebuah tubuh sebesar kira-kira seekor anjing besar, kaki-kakinya terentang keluar dengan sudut sendi yang menurut pelatihannya seharusnya secara struktural mustahil. 8 mata menangkap cahaya lampu kepalanya dan memantulkannya kembali dalam kumpulan emas yang rapat. Makhluk itu tidak menerkam, tidak mundur. Ia mengamatinya, katanya, dengan kediaman khas sesuatu yang sedang menyelesaikan sebuah perhitungan. Makhluk itu menembakkan satu semburan sutra yang mengenai tasnya, bukan tubuhnya, entah karena meleset atau karena disengaja ia sendiri tidak tahu, dan dalam setengah detik ketika ia berjuang mundur di belakang Ngoi, makhluk itu menarik diri ke atas menuju kanopi dengan langkah yang terkendali dan tidak tergesa-gesa. Matanya tetap terpaku pada mereka sepanjang jalan naik. Setiap laba-laba yang terdokumentasi di bumi beroperasi dalam sistem biner, menyerang, atau kabur. Apa yang disaksikan Marsh mundur ke dalam kegelapan malam itu tidak melakukan keduanya. Ia telah menilai mereka, memutuskan bahwa konfrontasi itu belum layak diselesaikan, dan pergi membawa informasi. Kecepatan mereka. Waktu reaksi mereka. Kalemahin Marika di bawah tekanan. Itu bukan naluri. Itu strategi. Dan itu berarti pertemuan berikutnya tidak akan dimulai dengan tembakan peringatan. Ngolah yang menemukan pintu masuknya 3 hari kemudian, sebuah cekungan di pangkal deretan pohon tumbang yang sistem akarnya tercabut ke atas dan keluar, bukan oleh angin, tetapi oleh sesuatu yang membersihkan ruang dari bawah. Udara hangat naik secara terus-menerus dari lubang itu, tanda panas metabolisme yang tak salah lagi dari tubuh-tubuh, banyak sekali, berkumpul bersama di bawah tanah. Apa yang ditemukan lampu kepala Marsh di dalamnya bukanlah sarang biasa. Itu adalah infrastruktur. Puluhan kantung telur sutra, sebagian utuh, banyak yang sudah pecah dan kosong, tertambat melintasi langit-langit ruangan dalam pola kisi yang disengaja, yang mengarahkan tukik-tukik menuju berbagai jalan keluar permukaan yang terpisah alih-alih satu jalan keluar bersama. Sebuah rancangan yang menyebarkan keturunan ke berbagai wilayah berburu yang berbeda alih-alih memaksa mereka bersaing di tanah yang sama. Itu bukan perilaku seekor predator penyendiri yang mempertahankan mutasi keberuntungan. Itu adalah perilaku sebuah populasi yang terorganisir dan berkembang biak, yang secara aktif mengelola perluasannya sendiri. Bentuk-bentuk lebih kecil bergerak di tepi ruangan itu, para juvenil, sudah cukup besar untuk melumpuhkan mangsa berukuran sedang, bergerak dalam formasi yang mengetat dan terkoordinasi, menyesuaikan diri bersama dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh naluri predator individu manapun. Dekat dinding, sepatu bot Marsh tersangkut sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Sebuah rumah kamera yang retak, sudah berumur puluhan tahun berdasarkan pola korosinya. Dan di bawahnya, tulang belulang, manusia, terkelupas bersih sepenuhnya, tersebar dalam radius yang konsisten dengan pola makan dari satu posisi tetap. Ia berhenti menghitung setelah tengkorak keempat. Marsh berhasil keluar sendirian setelah 2 hari berjalan, dehidrasi, salah satu bahunya melepuh di tempat residu sutra membakar tembus lengan bajunya, membawa sampel-sampel yang seharusnya menulis ulang buku teks arachnologi. Kemah dasarnya sudah digeledah saat ia tiba. Kartu memori diambil. Buku catatan lapangan berserakan, beberapa hilang sepenuhnya. Alat komunikasi satelitnya, satu-satunya jalur ke dunia luar dari posisi itu,
telah dinonaktifkan oleh seseorang yang jelas memahami betul cara kerja alat itu, bukan rusak karena kecelakaan. Pejabat Kongo tiba di posisinya dalam hitungan jam setelah ia kembali, tanpa alat komunikasi yang berfungsi untuk memanggil mereka dan tanpa penjelasan apapun tentang bagaimana mereka tahu di mana harus menemukannya. Sampel-sampelnya, rekamannya, catatan lapangannya, semuanya disita di tempat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan yang tidak pernah ditunjukkan kepadanya secara tertulis. Ia tidak diberi tanda terima, tidak ada nomor kasus, tidak ada garis waktu. Ia tidak pernah melihat semua itu lagi. Secara resmi, pemerintah wilayah itu masih mengklasifikasikan Jeba Fofi sebagai cerita rakyat. Di beberapa ruang daring, klaim yang lebih baru mulai beredar bahwa Helena Marsh sama sekali tidak pernah ada. Sebuah nama rekaan yang diciptakan untuk memberi bobot palsu pada sebuah legenda, sebuah kisah yang nyaman untuk diceritakan. Mengingat satu-satunya bukti yang bisa membuktikan sebaliknya kini berada di sebuah fasilitas pemerintah yang tidak pernah diizinkan dimasuki siapapun dari luar. Sangkal makhluknya. Sangkal buktinya. Sangkal perempuan yang menemukannya. Catatan itu menutup dirinya sendiri. Namun hutan tidak tunduk pada catatan. Sampel sutra independen dengan ikatan mineral anomali yang sama terus muncul di tepi-tepi cekungan yang masih bisa dijangkau. Pencitraan termal satelit, yang mampu membaca panas metabolisme melalui celah-celah kanopi, telah mengidentifikasi klaster aktivitas biologis jauh di sektor-sektor yang belum pernah dijangkau tim darat manapun, dan klaster-klaster itu tidak menyusut. Mereka menyebar ke wilayah yang sebelumnya tidak pernah tercatat. Tanda-tanda pada kulit kayu terus muncul di tempat-tempat baru. Zona-zona keheningan terus bergeser. Dan orang-orang, di wilayah-wilayah persis yang tidak pernah berhenti disebutkan dalam peringatan lama, terus tidak kembali. Kurang dari 5% wilayah pedalaman cekungan Kongo pernah disurvei secara resmi. Itu bukan catatan kaki belaka. Itu adalah keseluruhan alasan mengapa semua ini masih mungkin terjadi. 95% dari hutan itu tetap berupa kanopi yang belum dipetakan dan tanah yang belum dijelajahi, dan sejarah telah menunjukkan berkali-kali bahwa hewan-hewan yang bersembunyi di balik statistik semacam itu tidak akan tetap tersembunyi selamanya. Okapi disebut mitos selama beberapa dekade sebelum ia berdiri di sebuah kandang kebun binatang. Lesula baru ditemukan pada 2012. Hewan-hewan besar yang belum ditemukan bersembunyi di tempat-tempat besar yang belum dijelajahi. Itu bukan spekulasi. Itu hanyalah kebenaran tentang bagaimana penemuan bekerja. Legenda Jeba Fofi menggambarkan satu monster tunggal, satu makhluk yang harus ditakuti, satu lahan terbuka yang harus dihindari, satu nama yang tidak boleh diucapkan setelah gelap. Kebenarannya, jika kesaksian Helena Marsh memang seperti yang terlihat, jauh lebih buruk dari itu, karena monster adalah masalah yang pada akhirnya bisa kau pojokkan. Apa yang ada di bawah hutan itu bukanlah satu hewan. Itu adalah sebuah populasi. Terorganisir, berkembang biak, dan meluas ke tanah yang sebelumnya tidak mereka tempati. Ia tidak pernah membutuhkan makalah tinjauan sejawat untuk menjadi nyata. Ia tidak pernah membutuhkan pengakuan pemerintah. Ia sudah berada di sana, sabar, menyebar, jauh sebelum siapapun pernah menggambar peta hutan itu sama sekali. Tanda-tanda itu masih terus muncul di pohon-pohon baru. Keheningan itu masih terus menyebar ke tanah baru. Dan hutan itu tidak pernah sekalipun membutuhkan kepercayaan kita untuk terus melakukan persis apa yang selalu ia lakukan.